Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kali ini kita akan mereview jurnal, yakni ada 2 jurnal. Yang pertama ada jurnal berbahasa Indonesia, yang kedua ada jurnal internasional. Baik, langsung saja untuk jurnal yang pertama dengan judul Efektivitas Gratitude Training untuk meningkatkan subjective well-being pada remaja di panti asuhan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kita ada Adela Azhari dengan NIM akhiran 161, Jessica Ambarwati dengan NIM akhiran 183, Niken Pravitanitias dengan NIM akhiran 184, yang terakhir ada Nadila Priscilia Renata dengan NIM 187. Baik, langsung saja kita membahas mengenai latar belakang. Masa remaja adalah masa yang memiliki arti yang penting, dikatakan demikian karena pada masa ini, remaja akan mengalami masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa, yang mencakup perubahan fisik, kognitif, dan sosio-emosional. Remaja yang tidak memiliki orang tua atau yatim piatu akan sulit menghadapi masa krisis ini. Ketiadaan orang tua merupakan kondisi yang sangat kompleks bagi remaja. Pemenuhan kebutuhan fisiologis sangat penting. Anak membutuhkan kasih sayang bagi perkembangan psikis yang sehat. Diketahui juga bahwa remaja yang dapat bertahan dengan baik di situasi yang menekan bila remaja mempunyai hubungan yang dekat dengan orang tua, terutama ibu. Berdasarkan hasil penelitian, remaja yang tinggal di panti asuhan mengalami banyak sekali permasalahan secara psikologis, mulai dari kurangnya pemenuhan kebutuhan psikologis yaitu kasih sayang dari kedua orang tua tersebut. Selanjutnya menyebabkan emosi-emosi negatif seperti perasaan sedih, marah, hampa, merasa tidak memiliki tujuan hidup, dan merasa tidak berarti. Penting bagi remaja untuk meningkatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kebahagiaan atau subjective well-being. Salah satunya adalah syukur atau gratitude. Gratitude adalah bentuk rasa berterima kasih individu terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Kemudian akan dilakukan gratitude training, akan mengarahkan kepada perilaku bersyukur sehingga orang-orang dapat melihat hal-hal positif yang mereka miliki di tengah segala situasi kekurangan yang mereka rasakan, menumbuhkan perasaan positif tentang kehidupannya, rasa optimis, produktif, dan meningkatkan rasa syukur agar mereka merasa cukup dengan kehidupannya. Kemudian intervensi variabel bebas dalam jurnal ini adalah gratitude training. Kemudian variabel terkaitnya adalah meningkatnya subjective well-being. Kemudian hipotesis penelitian. Hipotesis 0, penelitian bersyukur tidak efektif untuk meningkatkan subjective well-being pada remaja di panti asuhan. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah penilaian bersyukur efektif untuk meningkatkan subjective well-being pada remaja di panti asuhan. Baik, yang selanjutnya adalah metode. Dalam metode ini ada 4 hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah partisipan atau subjek penelitian. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah 7 remaja yang tinggal di panti asuhan Aryaduh Jannah yang ditentukan secara accidental sampling. Apa sih accidental sampling itu? Accidental sampling adalah cara pengambilan sampel secara aksidental dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. Yang kedua adalah desain yang digunakan. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah within subject. Disebut desain within subject karena hanya menggunakan satu kelompok. Bentuk eksperimental yang digunakan adalah one group, pretest, post-test design. Disebut demikian karena di dalam desain ini diberikan pengukuran atau pretest sebelum diberikannya perlakuan pada suatu kelompok. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Yang ketiga adalah pengukuran variabel dependent. Ada 2 variabel dependent yang akan diukur di dalam penelitian ini. Yang pertama adalah subjective well-being dengan menggunakan SWLS atau Satisfaction with Life Scale. SWLS ini adalah instrumen untuk mengukur penelitian kognitif individu tentang kepuasan hidup secara keseluruhan. Skala ini tidak mengukur domain kepuasan seperti finansial atau kesehatan, tetapi mengizinkan subjek untuk mengintegrasikan domain atau sumber kepuasan hidup
manapun yang mereka pilih. Yang kedua yaitu pengalaman positif dan negatif dengan menggunakan SPANE atau Scale of Positive and Negative Experience. SPANE ini adalah instrumen yang dibuat oleh Denier. Skala ini terdiri atas 12 item pernyataan, yaitu 6 item mengenai pengalaman positif dan 6 item mengenai pengalaman negatif. Masing-masing item dinilai menggunakan nilai 1-5 dengan kategori 1 misal sangat jarang atau hampir tidak pernah, sampai dengan 5 sangat sering atau selalu. Yang keempat adalah prosedur eksperimen. Prosedur eksperimen dilakukan dengan memberikan pelatihan bersyukur kepada 7 remaja di Panti Asuhan Ariyadhah Jannah selama 7 sesi atau pertemuan, di mana 5 sesi digunakan untuk memberikan materi dan 2 sesi digunakan untuk pelaksanaan pretest dan posttest dengan minimal waktu 90 menit setiap pertemuan. Pelatihan dilakukan menggunakan modul dan silabus yang telah disusun oleh peneliti. Yang selanjutnya adalah hasil eksperimen. Hasil analisis data dengan menggunakan uji Wilcoxon menunjukkan bahwa penelitian bersyukur efektif dalam meningkatkan subjective well-being pada remaja di Panti Asuhan Ariyadhah Jannah dengan nilai P kurang dari 0,05 dari kedua variabel SWLS dan SPANE. Nilai tersebut adalah termasuk nilai yang efektif untuk meningkatkan subjective well-being pada remaja di Panti Asuhan Ariyadhah Jannah. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan pada hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelatihan bersyukur efektif dalam meningkatkan kesejahteraan subjektif pada remaja di Panti Asuhan Ariyadhah Jannah. Pelatihan ini membantu remaja untuk melihat hal-hal positif di dalam hidup mereka, meningkatkan rasa bersyukur, kepuasan hidup, dan emosi positif. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana pelatihan bersyukur dapat membantu remaja mengatasi masalah psikologis dan emosi negatif serta meningkatkan kesejahteraan subjektif mereka. Yang selanjutnya adalah review. Di dalam review ini ada kekurangan dan kelebihan jurnal. Yang pertama adalah kekurangan jurnal ini. Yang pertama adalah keterbatasan sampel. Jumlah partisipan yang terlibat dalam penelitian ini relatif kecil, yaitu hanya 7 remaja di panti asuhan. Hal ini dapat mempengaruhi generalisasi hasil penelitian. Yang kedua, kontrol kelompok. Penelitian ini tidak melibatkan kelompok kontrol yang dapat digunakan untuk membandingkan efek pelatihan bersyukur dengan kelompok yang tidak menerima pelatihan serupa. Yang ketiga adalah follow up. Tidak melakukan follow up untuk melihat efek jangka panjang dari pelatihan bersyukur terhadap kesejahteraan subjektif remaja di panti asuhan. Kelebihan jurnal yang pertama adalah relevansi sosial. Penelitian ini memiliki relevansi sosial yang tinggi karena membahas tentang kesejahteraan subjektif remaja di panti asuhan, yang merupakan kelompok rentan yang sering mengalami masalah psikologis dan emosi negatif. Yang kedua yaitu implikasi praktis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan bersyukur efektif dalam meningkatkan kesejahteraan subjektif remaja. Hal ini memberikan implikasi praktis dalam mengembangkan intervensi psikologis untuk membantu remaja mengatasi masalah emosional dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang ketiga yaitu metode analisis. Penggunaan uji Wilcoxon dalam analisis data menunjukkan kehati-hatian dalam memilih metode statistik yang sesuai untuk data non-parametrik. Yang keempat yaitu kontribusi pengetahuan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang efektivitas pelatihan bersyukur dalam meningkatkan kesejahteraan subjektif remaja, yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang psikologi perkembangan. Sekian review jurnal dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.